Jenazah Serda Miskel Rumbiak prajurit TNI Yonsipur 20 Jumat pagi dibawa ke Kabupaten Raja Ampat untuk dimakamkan. Satreskrim Polres Kaimana akhirnya menahan seorang karyawan yang diduga telah melakukan persetubuhan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Jenazah Serda Miskel Rumbiak prajurit TNI Yonsipur 20 PPA Sorong yang gugur dalam kontak tembak dengan kelompok separatis teroris KST di Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Jumat pagi dibawa ke Kabupaten Raja Ampat untuk dimakamkan. Upacara militer pelepasan jenazah Serda Miskel Rumbiak berlangsung di markas Yonsipur 20 Garing PPA Kabupaten Sorong berlangsung sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, Jumat 21 Januari 2022. Kemudian jenazah Serda Miskel Rumbiak diarak menuju Pelabuhan Perikanan Kota Sorong dengan pengawalan ketat polisi militer. Setibanya di Pelabuhan Perikanan, jenazah Serda Miskel Rumbiak dibawa menuju speedboat untuk selanjutnya diantar menuju Kabupaten Raja Ampat untuk dimakamkan. Almarhum Serda Miskel Rumbiak, salah satu prajurit TNI Angkatan Darat yang gugur saat terjadi baku tembak dengan kelompok separatis teroris KST di Kabupaten Maibrat pada tanggal 20 Januari sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Akibat insiden itu, 4 prajurit dilaporkan mengalami luka tembak dan saat ini sedang dirawat intensif di Rumah Sakit KRI Suharso. Yang berangkat langsung masuk. Pangdam 18 Kasuari Mejen TNI Inyoman Santiasa menegaskan ancaman hingga serangan nyata KST Papua di wilayah Maibrat tidak menyurutkan semangat perjuangan TNI dalam mempertahankan kedaulatan NKRI di tanah Papua Barat. Pangdam secara tegas menyampaikan dirinya mengutuk keras pelaku penyerangan 5 prajurit TNI saat melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat. Dari Kota Sorong, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sementara itu 4 korban prajurit TNI yang selamat setelah terlibat baku tembak dengan kelompok separatis teroris di Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Kamis pagi tiba di Sorong dengan menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Laut. Keempat korban prajurit TNI Yonsipur 20 PPA dievakuasi ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Utojo Sorong. Keempat prajurit TNI langsung mendapatkan penanganan secara intensif. 4 prajurit TNI korban selamat dalam insiden baku tembak dengan kelompok separatis teroris, masing-masing atas nama Serda Darusman dengan luka tembak di tangan sebelah kiri, Prada Aziz luka dengan luka tembak sebelah kanan. Prada Abraham mengalami 3 luka tembak di bagian paha kanan, pundak sebelah kanan, dan lengan bagian sebelah kiri. Dan Prada Odeng luka tembak di kaki. Sementara 1 prajurit TNI yang gugur atas nama Serda Miskel Rumbiak akibat terkena tembakan di perut sebelah kanan. Setelah mendapat perawatan, keempat prajurit TNI Yonsipur 20 Sorong akan dirawat di Rumah Sakit Kapal KRI Suharso yang saat ini sedang berlabuh di Pelabuhan Sorong. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 18 Kasuari Kolonel Armet Hendra Pasireron mengatakan, keempat prajurit TNI yang selamat itu dalam kondisi baik dan sedang penanganan medis di KRI Suharso. Terkait insiden baku tembak personil TNI dengan kelompok separatis teroris di Kabupaten Maibrat masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan. Pasca peristiwa tersebut, aparat TNI Polri masih melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis. Pangdam 18 Kasuari Mejen TNI Inyoman Santiasa menyampaikan lewat Kapendam Hendra Pasireron bahwa Pangdam mengutuk keras pelaku penyerangan 5 prajurit TNI saat melakukan tugas pengabdian kepada masyarakat. Menurut Pangdam, TNI Angkatan Darat merasa kehilangan 1 putra asli Papua dari Raja Ampat, Miskel Rumbiak, yang mengabdi untuk tanah dan masyarakat, namun diperlakukan tidak manusiawi. Pangdam Kasuari mengatakan Prada Miskel Rumbiak bersama 4 anggota korban luka-luka diserang saat sedang melaksanakan tugas pembinaan teritorial untuk kepentingan masyarakat lokal di distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan.
Dari hasil olah TKP, anggota menemukan belasan selongsong peluru di lokasi penembakan anggota TNI di Maibrat oleh orang tak dikenal. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi mengatakan, dari informasi awal dari Polres Sorong Selatan, di lokasi penembakan tersebut ditemukan 13 selongsong peluru dengan kaliber 55,6 yang ditemukan di sekitar posisi daripada pelaku saat melakukan penembakan terhadap anggota TNI yang saat itu sedang melintas. Adam Irwindi menambahkan sampai saat ini pihaknya masih menyebutkan pelaku sebagai OTK. Memang diakuinya bahwa di sana masih ada KNPB militan yang dulunya pernah melakukan penyerangan terhadap pos Kisor pada tahun 2021 kemarin. Namun hasil ini masih akan diperjelas setelah hasil pemeriksaan di TKP dan saksi-saksi yang berada di lokasi. TKP sampai saat ini masih kami menunggu dari pihak Polres Sorong Selatan. Namun informasi awal yang kami dapat memang di TKP di lokasi penembakan tersebut ada ditemukan 13 butir selongsong peluru di kaliber 55,6. Itu ditemukan 13 biji, 13 butir. Itu akan kita pengembangan lagi seperti itu. Oh, jadi itu ditemukan di lokasi pada saat ya, di lokasi diperkirakan posisi daripada pelaku penembakan tersebut, orang tak dikenal tersebut. Orang tak dikenal tersebut. Itu selongsong peluru itu milik dari OTK ini? Iya, iya. Sampai saat ini kami menyebutnya masih OTK, seperti itu. Memang di sana ada kelompok KNPB militan yang dulu pernah melakukan penyerangan terhadap pos Kisor, dimungkinkan kelompok-kelompok tersebut. Namun hasil ini akan kita perjelas lagi setelah hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Diketahui bahwa penembakan ini bermula saat aparat Yon Sipur 20 sedang dalam perjalanan dari base camp menuju ke lokasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Kampung Vankario dan Kampung Kamat Kabupaten Maibrat sekitar pukul 7.00 Kamis 20 Januari kemarin yang mengakibatkan 1 orang anggota TNI gugur dan 4 anggota lainnya mengalami luka-luka. Natalindo Kerewait TVRI Papua Barat melaporkan. Pasca penyerangan terhadap prajurit TNI di Maibrat, Polri bersama TNI terus mencari dan memburu pelaku penembakan untuk mempertanggungjawabkan secara hukum karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap anggota TNI di distrik Aifat, Kabupaten Maibrat. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing melalui Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi kepada TVRI Papua Barat siang tadi mengatakan, terkait kejadian penembakan anggota TNI di Maibrat Kamis 20 Januari 2022 kemarin yang mengakibatkan 1 orang gugur dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka. Adam Irwindi juga mengajak para tokoh masyarakat di Maibrat bersama kepala tokoh adat dan tokoh agama agar membantu pihak kepolisian dan TNI untuk membujuk para pelaku penyerangan terhadap anggota TNI supaya secepat mungkin menyerahkan diri. Dan masyarakat diminta untuk tidak mudah mempercayai hoaks yang berkembang di lapangan. Ya, terkait kejadian kemarin di Maibrat, di mana ada kejadian penembakan terhadap prajurit daripada TNI yang mengakibatkan 1 orang gugur dan 4 orang luka. Itu memang benar kejadiannya dan kami dari pihak kepolisian, Kapolres Sorong Selatan saat itu AKBP Herudin Isika bersama Dandim sudah ke TKP, membantu evakuasi dan olah TKP serta melakukan pengejaran terhadap pelaku. Hingga saat ini perintah dari pimpinan juga di backup Polres Sorong Selatan untuk dilakukan pengajaran terhadap para pelaku agar bisa mempertanggungjawabkan secara hukum. Kami dari Polda Papua Barat juga menghimbau para tokoh adat yang ada di Maibrat, tokoh agama maupun masyarakat yang ada di sana, mari bersama-sama membantu kami TNI Polri untuk mendapatkan pelakunya agar bisa mempertanggungjawabkan secara hukum. Karena apa yang sudah dilakukannya itu sudah membuat korban jiwa dan ini sudah kejadian yang kedua kali. Bantu kami TNI Polri untuk melakukan tindakan hukum di Maibrat. Dari kejadian tersebut, kata Irwindi, Kapolda langsung memerintahkan untuk mengirimkan anggota guna membackup anggota di Sorong Selatan. Brimopolda Papua Barat bersama TNI di lokasi kejadian. Terkait kejadian tersebut juga Pak Kapolda Papua Barat juga memerintahkan untuk backup Polres Sorong Selatan dengan mengirim tim dari Dirkrimsus maupun dari Brimob untuk bekerja sama dengan TNI yang ada di sana untuk mencari dan menyisir para pelaku
agar bisa kita tangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi menghimbau bagi masyarakat yang mengetahui info pelaku penembakan tersebut agar segera mungkin untuk menghubungi pihak kepolisian terdekat atau bisa langsung telepon ke nomor pengaduan 110 Polda Papua Barat. Natalinda Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Kaimana akhirnya menahan seorang karyawan salah satu perusahaan kayu di Kaimana berinisial OO 28 tahun. OO diamankan petugas karena diduga telah melakukan persetubuhan kepada pacarnya yang berinisial WA 17 tahun. Kapolres Kaimana AKBP Ketut Widiarta melalui Kasat Reskrim Ibtu Seno Hartono Hadinoto kepada TVRI di ruang kerjanya hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 mengatakan, penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kaimana hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh salah seorang karyawan perusahaan kayu di Kaimana. Untuk persetubuhan di bawah umur, kita punya tersangka dengan inisial OO dan korban WA dengan inisial WA berumur 17 tahun, belum genap 18 tahun. Dan antara pelaku dan korban ini, terduga pelaku dan korban masih merupakan ada hubungan keluarga. Kejadian sekali terjadi sebanyak 2 kali, yang pertama pada bulan Desember 2020 dan yang terakhir yang diketahui adalah bulan Desember tahun 2021. Untuk pasal yang kita kenakan di sini pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Kasat juga mengatakan perkara persetubuhan serta kekerasan terhadap perempuan masih mendominasi laporan yang disampaikan ke Polres Kaimana, sehingga dirinya menghimbau kepada masyarakat dan orang tua untuk lebih mengawasi anak perempuan terutama dalam hal komunikasi dengan menggunakan teknologi canggih seperti saat ini. Tetap mengawasi anak-anaknya, karena untuk kasus pencabulan dan kekerasan masih mendominasi dari sekian banyak LP yang ditangani oleh Polres Kaimana. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Universitas Papua menggelar rapat kerja guna menyusun program kerja tahun anggaran 2022 dan mengevaluasi kinerja tahun 2021. Untuk itu, Rektor Universitas Papua Barat berpesan agar tahun 2022 daftar isian pelaksanaan anggaran harus berbasis kinerja. Mengusung tema transformasi dan restorasi dalam mewujudkan indikator kerja utama dan indikator kerja tambahan, serta Merdeka Belajar Kampus Merdeka menuju universitas yang berdaya saing dalam tataan baru COVID-19, rapat kerja Universitas Papua dilaksanakan. Rapat kerja tersebut dilaksanakan di Aula Utama Universitas Papua yang berlangsung dari tanggal 20 dan 21 Januari 2022. Rapat kerja dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Papua, Meki Sagrim, dengan arahan yang disampaikan bahwa tujuan dari rapat kerja yang dilaksanakan adalah untuk menyusun perencanaan program kerja di tahun 2022 serta melakukan evaluasi kinerja tahun 2021. Selain itu, daftar isi pelaksanaan anggaran tahun 2022 menjadi prioritas dalam pembahasan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan di Universitas Papua. Dalam rapat kerja yang dilakukan selama 2 hari, diberikan waktu kepada perwakilan setiap fakultas dan juga jurusan untuk memaparkan perkembangan mulai dari jumlah mahasiswa, tenaga pengajar,
fasilitas pendukung, jumlah kelulusan dari tahun ke tahun, keberhasilan serta permasalahan yang terjadi di tahun 2021, dan program prioritas apa yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Dari rapat kerja yang dilaksanakan dapat menghasilkan dokumen laporan kinerja tahun 2021 dan usulan dokumen kinerja dan anggaran tahun 2022. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, berikut ini update perkembangan COVID-19 di Papua Barat per tanggal 20 Januari 2022. Terdapat 17 kasus aktif di seluruh Provinsi Papua Barat dengan persentase kesembuhan di Papua Barat mencapai 98,4%. Informasi perkembangan COVID-19 di Papua Barat per tanggal 20 Januari 2022 disampaikan melalui website Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang menjabarkan per tanggal 20 Januari 2022. 1 orang dinyatakan sembuh dari Kabupaten Fakfak, sehingga total kesembuhan secara keseluruhan sebanyak 23.380 orang dengan persentase tingkat kesembuhan mencapai 98,4%. Untuk 17 kasus aktif yang berada di kabupaten kota seprovinsi Papua Barat, yaitu di Kabupaten Fakfak 4 kasus aktif, Teluk Wandama 1 kasus aktif, Teluk Bintuni 8 kasus aktif, Kabupaten Manokwari 1 kasus aktif, dan Kota Sorong 3 kasus aktif. Sedangkan untuk persentase kesembuhan di Kabupaten Kota se-Papua Barat, Kabupaten Manokwari 8.643 orang dengan persentase 99,1%, Kota Sorong 6.191 orang dengan persentase 98,5%, Kabupaten Teluk Bintuni 2.429 orang dengan persentase 98,3%, Kabupaten Fakfak 1.555 orang dengan persentase 97,4%, Kabupaten Sorong 1.259 orang dengan persentase 97,3%, Kabupaten Teluk Wandama 935 orang dengan persentase 97,8%, Kabupaten Raja Ampat 937 orang dengan persentase 99,5%, Kabupaten Kaimana 643 orang dengan persentase 97,9%, Kabupaten Sorong Selatan 403 orang dengan persentase 93,7%, Kabupaten Manokwari Selatan 299 orang dengan persentase 98,0%, Kabupaten Tambrau 70 orang dengan persentase 94,6%, Kabupaten Maibrat 13 orang dengan persentase 72,2%, dan Kabupaten Pegunungan Arfak 3 orang dengan persentase 100,0%. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker dan mendukung program vaksinasi dengan memberi diri divaksin, Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.